There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Konsep harta dalam Islam. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Harta bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi merupakan sesuatu yang harus dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Islam mengajarkan umatnya untuk memandang harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk keselamatan umat. Selanjutnya, definisi harta dalam Islam. 1. Harta sebagai kepemilikan. Dalam Islam, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Harta mencakup segala jenis kekayaan, baik berupa uang, barang, maupun jasa yang dapat dimiliki dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Harta sebagai amanah. Harta juga dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Setiap individu yang bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. 3. Harta sebagai sarana ibadah. Dalam Islam, harta juga dipandang sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui harta, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti zakat, sedekah, dan infak, serta membantu sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, kepemilikan harta dalam Islam. 1. Kepemilikan individu. Islam mengakui kepemilikan individu atas harta yang diperoleh dengan cara-cara yang halal. Setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk memiliki, menggunakan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. 2. Kepemilikan komunal. Selain kepemilikan individu, Islam juga mengakui kepemilikan komunal atau kepemilikan bersama atas sumber-sumber daya alam yang menjadi hak bersama umat manusia seperti air, tanah, dan udara. 4. Pembatasan kepemilikan. Meskipun Islam mengakui kepemilikan individu, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan harta dalam Islam. 1. Memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu tujuan utama harta dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain. 2. Berinvestasi dan mengembangkan harta. Dalam Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya mengonsumsi harta, tetapi juga berinvestasi dan mengembangkan harta yang dimilikinya, agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Menunaikan kewajiban agama. Harta juga bertujuan untuk membantu umat Islam dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama seperti membayar zakat, infak, dan lain-lain. Selanjutnya, kewajiban terhadap harta. 1. Memelihara harta dalam umat Islam.
memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta yang dimilikinya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. 2. Memenuhi hak orang lain. Selain memelihara harta, umat Islam juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain atas harta yang dimilikinya, seperti membayar zakat, infak, dan sedekah. 3. Tidak berlebihan. Islam melarang umatnya untuk bersikap berlebihan dalam mengonsumsi dan memperbelanjakan harta. Harta harus digunakan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhannya. 4. Mencari harta secara halal. Umat Islam wajib untuk mencari harta dan memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat, serta menghindari bentuk praktik yang dilarang seperti riba, ghar, dan maisir. Selanjutnya, cara memperoleh harta yang halal. 1. Bekerja. Dengan cara bekerja, salah satu cara memperoleh harta yang halal adalah dengan bekerja. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. 2. Berdagang. Berdagang juga merupakan salah satu cara memperoleh harta yang halal. Islam mengajarkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil, jujur, dan bebas dari praktik-praktik yang dilarang. 2. 3. Investasi. Selain bekerja dan berdagang, umat Islam juga dapat memperoleh harta melalui investasi. Namun, investasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, konsep zakat dan sedekah. 1. Zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat untuk membayarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 2. Sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh umat Islam kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian dan kebajikan. 3. Infak. Apakah itu infak? Infak adalah pembelian harta yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau untuk kepentingan umum. 4. Manfaat. Manfaat dari zakat, sedekah, dan infak tidak hanya memiliki manfaat spiritual, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Oke, dari materi-materi yang kita bahas, inilah kesimpulan dan pesan moral. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting. Harta bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Umat Islam memiliki kewajiban untuk memelihara, mengembangkan, dan mendistribusikan harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui konsep zakat, sedekah, dan infak, Islam mengajarkan umatnya untuk berbagi dan membantu sesama umat Islam. Dalam hal ini, tidak hanya memiliki manfaat spiritual, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan sosial.
Dari sini kita bisa lihat bagaimana kompaknya Islam dengan memahami dan menerapkan konsep harta dalam Islam. Umat Islam diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan dengan bijak dan tanggung jawab. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang konsep harta dalam Islam.